masa iya sih Pak Kiai zaman sekarang gitu ya, saat ini mau sih melawan kota kosong gitu kan. Dan ini presiden yang buruk saya kira buat demokrasi di Indonesia. Ya, mungkin kita tunggu kejutan-kejutan dari elit-elit politik. Kenapa tuh Pak Kiai? Kenapa 3 partai tersebut itu meninggalkan PDIP? Jadi saya tidak sepakat kalau ada upaya penjegalan ya. Karena perubahan politik itu kan per detik, yang sama seperti supir angkot, hanya Allah yang tahu gitu kapan dia berhenti, kapan dia ngerem. Makanya saya bilang ini pertanda bahwa demokrasi kita sedang bermasalah gitu. Karena orang itu dihadapkan melawan benda mati. Apalagi saling berkelahi antara satu dengan yang lain hanya karena persoalan beda pilihan. Pesta demokrasi sejatinya adalah sebuah pesta yang harus kita nikmati dengan penuh kegembiraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Brapo dimanapun berada, selamat datang kembali di Beranda Podcast. Oke, menuju Pilkada tanggal 24 November 2024, banyak sekali isu-isu yang bertebaran di media sosial, di Instagram maupun di TikTok. Maka dari itu kita di sini mau membahas tentang Pilkada, menuju Pilkada 2024 ini di DKI Jakarta. Di sini sudah ada bersama saya yaitu Bapak Kiai Haji Lutfi Hakim MA selaku Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Pak Kiai? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Pertengahan bulan Agustus lagi ada kegiatan apa aja nih Pak Kiai? Kegiatan melaksanakan program-program NU. Program NU ya. Terus menuju kemerdekaan ya Pak Kiai ya, 17-an nih Pak Kiai. Persiapan buat memeriahkan Hari Kemerdekaan. Betul, yang pastinya dimeriahkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Iya. Oke, Pak Kiai, ini kan kita nih mau berdiskusi santai dan berbincang santai tentang Pilkada di DKI Jakarta yang berlangsung nanti tanggal 24 November, betul ya Pak Kiai? Iya, betul. Nah, di sini kan banyak sekali rumor-rumor, isu-isu yang bertebaran tentang kota kosong, kota kosong dan Kim Plus gitu kan. Dan juga di sini kita tahu sendiri bahwa Pak Kiai ini tokoh dari NU yang mencalonkan menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Betul Pak Kiai ya? Iya, betul. Nah, Pak Kiai sebagai salah satu tokoh NU yang mencalonkan menjadi gubernur DKI Jakarta ini yang diusung oleh Partai PSI ya, Pak Kiai? Bukan diusung, saya mendaftar. Oke, mendaftar ke PSI. Kebetulan kesempatan untuk itu ada. Gimana nih tanggapan Kiai dan persiapan Kiai menuju Pilkada 2024 ini? Sebetulnya nggak ada persiapan. Saya hanya mendaftar dan itu juga tidak lantas itu saya anggap final ya. Karena biar bagaimanapun partai itu punya mekanismenya sendiri. Yang penting saya sudah menghormati upaya-upaya dari PSI untuk memberi kesempatan kepada warga masyarakat agar bisa mencalonkan diri sebagai calon gubernur. Saya kira itu, jadi itu sekedar buat entry point ke depan bagaimana saya nantinya terlepas mau diusung atau tidak, itu untuk membangun sinergi dengan PSI di dalam persoalan-persoalan kejakartaan, baik itu persoalan sosial, ekonomi dan lain-lain. Mungkin ada banyak hal yang kita bisa sinergikan dengan PSI. Oke, berarti di sini pada saat Pilkada ini peran NU sangat berperan gitu lah ya Pak Kiai, karena dari NU sendiri terpilih Pak Kiai Lutfi ini sebagai calon gubernur. Gimana? Saya kira memang itu sudah seharusnya lah salah satu kader NU untuk terlibat lah di dalam cawe-cawe kontestasi di pemilu kada
Jakarta. Apalagi NU selama ini menjadi garda terdepan di dalam menjaga NKRI. Maka sudah selayaknya kalau kemudian kader NU yang mampu menerjemahkan nilai-nilai yang ada dalam keaswajaan seperti tasamu, tenggang rasa, toleransi itu ya ikut terlibat lah di dalam sistem pemerintahan agar lebih maksimal. Oke. Pak Kiai, ini kan dalam pilkada kali ini itu terdapat koalisi Kim Plus ya Pak Kiai, yang terdiri dari beberapa partai. Salah satunya ada dari Partai PSI juga, Partai Golkar, terus ada Partai Gerindra dan sebagainya. Nah, dan dirumorkan saat ini itu akan melawan kota kosong gitu. Masa iya sih Pak Kiai zaman sekarang gitu ya, saat ini mau sih melawan kota kosong gitu kan. Nah, gimana tanggapan Pak Kiai dan PWNU terkait kalau misalnya memiliki calon tunggal dan melawan kota kosong tersebut? Saya kira ini sebuah kemunduran ya dalam demokrasi, karena menutup ruang bagi banyak orang yang layak untuk ikut dalam kontestasi. Dan ini presiden yang buruk saya kira buat demokrasi di Indonesia. Demokrasi itu jadi semakin merosot gitu ya Pak Kiai kalau misalnya melawan kota kosong tersebut ya? Ya betul, karena tidak ada edukasi ya, tidak ada pembelajaran politik nantinya kepada masyarakat kalau yang dilawannya adalah kota kosong. Apalagi kalau kemudian seperti yang pernah terjadi di satu tempat, saya lupa di mana kota kosong yang menang. Ini juga kan sebuah presiden buruk lah buat organisasi, buat demokrasi yang seharusnya itu kita hindarkan. Oke. Kalau bisa gitu ya Pak Kiai ya, jangan lawannya kota kosong gitu ya, tapi harus ada lawannya gitu, lawan yang bisa dipilih oleh masyarakat gitu ya Pak Kiai. Ya betul, paling tidak di Jakarta itu ya minimal 3 pasang calon lah gitu kan, yang harus berkontestasi sehingga masyarakat punya varian dalam pilihannya, tidak melulu dihadapkan pada satu orang dengan barang gitu kan. Masa ini juga menjadi tidak apple to apple ketika orang dihadapkan pada barang gitu kan. Kotak kosong itu kan barang, bukan makhluk hidup. Ya. Berarti nggak ada musuhnya ibaratnya gitu ya? Ya, sebetulnya dalam politik nggak boleh ada istilah musuh. Ya, karena kalau musuh itu menghancurkan. Tapi ini lawan. Kalau yang namanya lawan itu mesti membangkitkan potensi yang ada pada diri seseorang. Lawan politik, lawan diskusi gitu kan? Betul. Nah, terus kan Pak Kiai, Kim Plus ini kan udah banyak yang masuk, partai-partai yang masuk koalisi Kim Plus. Tinggal ada satu partai yang masih kebingungan sampai hari ini nih, Pak Kiai, PDIP gitu kan. Nah, dan sampai sekarang pun calon dari PKS itu kan mencalonkan rumornya Pak Anies Baswedan. Kemudian PKS ini kan masih sama Nasdem nih untuk memiliki kursi di DPR sebanyak minimal 20% ya Pak Kiai ya. 22 kursi DPRD ya. Gitu untuk bisa mengusungkan calon. Dari rumor tersebut kan PKS ini bersama Nasdem, tapi PDIP ini masih kebingungan sampai sekarang. Nah, memangnya benar kalau misalnya Pak Anies ini mau digagalkan gitu dengan si koalisi Kim Plus ini? Saya mungkin tidak sepakat dengan digagalkan ya, karena biar bagaimanapun setiap partai itu punya batasan-batasan yang harus dipenuhi agar dia memiliki tiket. Artinya masing-masing bakal calon itu harus punya tiket yang prasyaratnya harus dipenuhi dan minimal itu 20% ya. 20%. Kalau kemudian ada partai yang tidak mampu koalisi, itu boleh jadi kemungkinan
komunikasi dan lobby-lobby politiknya yang bermasalah di partai tersebut, sehingga tidak bisa membangun komunikasi dengan partai-partai yang lain. Kalau berkaitan dengan Pak Anies Baswedan, saya sepakat dengan apa yang diucapkan oleh Presiden PKS beberapa waktu lalu bahwa Anies Baswedan itu negarawan, maka sudah tidak layaklah seorang calon presiden mendowngrade dirinya untuk jadi kepala daerah, ya kan? Mungkin setelah gagal menjadi calon presiden, dia bisa jadi guru bangsa. Itu mungkin yang lebih baik gitu. Jadi saya tidak sepakat kalau ada upaya penjagalannya. Oke, berdasarkan rumor juga nih Pak Kiai, kan Pak Anies Baswedan ini kan dapat diusung dari salah satu partai juga, yaitu partai PKS. Dan rumor-rumornya ini PKS sudah berkomunikasi dengan si Kim Plus ini. Itu gimana tuh Pak Kiai? Saya kira karena semuanya masih terbuka, jadi peluang komunikasi, diskusi dan lobby-lobby itu masih tetap ada sampai batas akhir pendaftaran bakal calon itu selesai ya, yang telah ditetapkan oleh KPU. Jadi siapapun berkesempatan dan berpeluang gitu. Bisa jadi hari ini mungkin PKS sudah membangun komunikasi dengan Kim, ya kan, yang kemudian ditambah dengan yang lain-lain dari hasil koalisi Pilpres kemarin sehingga menjadi Kim Plus gitu. Dan itu sah-sah aja saya kira gitu. Karena biar bagaimanapun ini kan persoalan peluang dan kesempatan. Oke, bisa jadi juga mungkin yang rumor-rumor yang diisukan oleh Kim Plus itu adalah Pak Ridwan Kamil, tapi tahu-taunya nanti sampai akhir pendaftaran bakal calon gubernur itu ternyata orang yang berbeda. Bisa jadi juga kayak gitu. Oh, bisa jadi karena perubahan politik itu kan per detik, yang sama seperti supir angkot, hanya Allah yang tahu gitu kapan dia berhenti, kapan dia ngerem. Jadi kita yang penting mengikuti proses ini dengan kepala dingin dan bagaimana kemudian pada akhirnya nanti kita memanfaatkan hak suara kita dengan sebaik-baiknya. Oke, bisa jadi juga nanti Pak Kiai Lutfi yang tiba-tiba diusung menjadi calon gubernur dari Kim Plus. Amin, amin. Itu kan berarti sebuah yang wah gitu ya, sebagai tokoh NU, salah satu tokoh NU menjadi calon gubernur, apalagi bisa sampai menjadi gubernur, nanti pasti warga NU bakal mendukung Pak Kiai Lutfi ini. Nah, selanjutnya nih Pak Kiai, dari Kim Plus itu sendiri ada rencana dari Kim Plus ini mau kasih kota kosong ke daerah lain juga gitu? Menurut rumor begitu, ada banyak nanti satu pasang calon yang berhadapan dengan kota kosong. Makanya saya bilang ini pertanda bahwa demokrasi kita sedang bermasalah, gitu. Karena orang itu dihadapkan melawan benda mati. Sementara kita adalah makhluk hidup yang bergerak, bukan hanya bergerak tapi juga sadar dengan gerakan-gerakan kita. Tapi harus dihadapkan pada kota kosong. Kalau kemudian kota kosong yang menang, itu kan berarti menurunkan derajat kemanusiaan kita gitu loh. Menyalahi aturan kalau misalnya Indonesia itu negara demokrasi ya Pak Kiai. Sebetulnya nggak juga menyalahkan aturan, karena memang aturannya memungkinkan untuk itu. Tapi setidaknya ada hal di atas hukum ya, layak dan tidak, pantas dan tidak. Saya kira untuk demokrasi kita ini tidak baik lah, karena nantinya tidak ada edukasi pada masyarakat kita. Oke, terus nih Pak Kiai, kan dalam Kim Plus ini berarti plus itu gabungan sudah masuknya partai Nasdem, PKB, PKS, kecuali PDI Perjuangan. Nah, sebenarnya kalau misalnya dari ketiga partai tersebut tidak masuk ke Kim, ke koalisi Indonesia Maju tersebut, berarti tiga partai itu mampu menjadikan Pak Anies ini sebagai bakal calon dari koalisi
apa namanya, lawan dari Kim itu ya Pak Kiai? Ya amat sangat mampu gitu. Bahkan tanpa PKB dan Nasdem misalnya, PKS dengan PDIP juga itu sudah cukup karena kursinya untuk sudah mendapatkan sebuah tiket gitu. Oke. Itu kenapa tuh Pak Kiai? Kenapa 3 partai tersebut itu meninggalkan PDIP? Itu saya juga tidak bisa menebak-nebak ya, karena saya bukan pengurus di antara kedua partai itu. Setidaknya mungkin arah kebijakan dari kedua partai itu yang mengharuskan mereka kemudian mengambil sikap. Artinya bahwa politik itu tidak kaku. Tidak lantas kemudian orang yang sejak awal digadang-gadang itu kemudian jadi, kan boleh jadi kita juga mengalami hal yang seperti itu. Ada banyak orang pacarannya sama siapa, nikahnya sama siapa, kan gitu. Mungkin itu istilah yang ini tepatnya. Berarti masih menjadi sebuah misteri nih Sobat Bravo ya untuk pilkada ini ya Pak Kiai ya. Ya, mungkin kita tunggu kejutan-kejutan dari elit-elit politik. Dari elit. Yang penting pantengin terus nih media sosial, berita gitu ya terkait pilkada ini, supaya Sobat Bravo ini nggak buta-buta banget gitu ya tentang pilkada ini, apalagi yang sudah bisa nyoblos gitu ya Pak Kiai. Ya, betul. Nah, Pak Kiai, kalau misalnya memang kalau misalnya melawan kota kosong, dampak jangka panjang apa yang bakal ditimbulkan dari pilkada ini Pak Kiai? Artinya setidaknya saya lebih melihat bahwa bagaimana seharusnya partai politik itu juga ikut membantu memanusiakan manusia, karena mengurusnya kan manusia. Dan ini juga nantinya saya khawatir kepercayaan masyarakat terhadap partai politik itu akan mengalami penurunan ya, yang pada akhirnya juga ini tidak baik untuk demokrasi kita. Bakal terjadi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan gitu nggak Pak Kiai? Ya, boleh jadi seperti itu, tapi ya kita tetap optimis, berharap bahwa pemilu kada serentak ini dapat berjalan dengan aman, damai, tertib, lancar, luber, langsung, umum, rahasia. Oke. Nah Pak Kiai, untuk pembentukan koalisi Kim Plus ini kan terdiri dari beberapa partai tadi ya Pak Kiai. Kemudian kita tahu sendiri jarak antara pilkada dan pemilu kemarin ini nggak terlalu jauh. Apakah si koalisi Kim Plus itu berdampak atau berdampak dari Pilpres kemarin jadinya terbentuk Kim Plus tersebut? Saya kira logika orang awam pun akan menyimpulkan demikian, bahwa ini tetap merupakan imbas dari Pilpres kemarin yang jaraknya belum begitu lama. Karena pemilu kada saat ini kan punya permasalahan sendiri gitu. Sebab ini serentak se-Indonesia dengan provinsi, kota, dan kabupaten. Memang harus diatur dengan baik, karena kalau tidak menjadi bermasalah lah ketika misalnya di tingkat provinsi partai A sama B yang mengusung nomor 1. Lalu di tingkat kota dan kabupaten itu berbeda. Yang di tingkat provinsi menjadi lawannya, tiba-tiba dia harus berkoalisi dengan ini kan, dengan partainya. Ini yang menjadi kesulitan nantinya buat partai, bagaimana proses mekanisme kampanyenya kan, proses ke bawahnya. Kalau Jakarta cuma 1 kertas suara hanya di tingkat provinsi, tidak ada kota dan kabupaten. Tapi kan di daerah yang misalnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, yang banyak sekali kota dan kabupatennya juga melakukan pemilu gitu. Ini juga sebuah permasalahan sendiri gitu kan buat pemerintah saat ini. Oke. Berarti sebenarnya dampaknya sangat berdampak untuk seluruh, enggak cuma di Jakarta aja ya Pak Kiai, tapi untuk seluruh daerah juga kayak gitu. Ya, betul. Oke. Nah, Pak Kiai, ini pertanyaan personal sih sebenarnya Pak Kiai. Kan Pak Kiai dari Partai PSI. Nah, rumor-rumornya itu Kaesang juga bakal dicalonkan menjadi gubernur. Itu gimana tuh tanggapannya Pak Kiai? Saya kira setiap orang punya hak dan kesempatan
untuk menjadi apa dan bagaimana. Termasuk Kaisang, dia juga berkesempatan untuk dicalonkan sebagai gubernur atau wakil gubernur, apalagi dia itu ketua umum partai yang betul. Juga kursinya cukup signifikan di Jakarta. Artinya ketika dia berkoalisi dengan partai yang lain untuk mencukupi persyaratan minimal agar punya tiket, ya nggak ada masalah gitu. Oke, berarti bisa jadi kalau misalnya nanti misalkan Kaisang bakal jadi gubernur atau di Jakarta, berarti bisa jadi dipasangkan dengan Kiai Lutfi. Kalau persoalan berpasangan dengan siapapun, saya kira saya juga nggak ada masalah. Oke. Dengan siapapun nggak ada masalah, yang penting dapat mensejahterakan rakyat DKI Jakarta gitu pakai. Betul, karena persoalan Jakarta sampai hari ini yang tidak pernah tuntas itu macet, polusi, banjir, ya kan itu. Jadi persoalan-persoalan Jakarta yang sampai hari ini belum bisa dituntaskan oleh siapapun gubernurnya. Gitu. Oke, berarti nanti banyak program-program yang Kiai bakal usung lah gitu ya, Kiai. Kalau saya punya tiket, kalau saya punya tiket ya paling tidak ikut memeriahkan pemilu kada ini agar asik gitu kan, bukan untuk ribut-ribut. Nah, itu tuh pertanyaan yang terakhir nih Pak Kiai. Kan Pak Kiai ini berarti dari perwakilan NU yang mencalonkan menjadi gubernur DKI Jakarta. Terus PWNU DKI Jakarta menyikapi kota kosong pilkada ini bagaimana, dan jangan sampai nih Pak Kiai rumor-rumor NU cuman hanya memeriahkan gitu. Seperti tadi Pak Kiai, mungkin kan orang-orang beranggapan kayak harusnya tokoh NU bisa juga menjadi gubernur gitu, jangan cuma sekedar memeriahkan. Itu gimana tuh Pak Kiai? Saya kira mumpung batas akhir pendaftaran bakal calon itu masih ada, artinya kesempatannya masih ada. Bagi setidaknya ada berapa hari ya, kurang lebih 14 hari ya dari hari ini, setidaknya PWNU sebagai organisasi besar itu menyuarakan hal-hal yang setidaknya bisa menjadi pertimbangan para elit-elit agar demokrasi kita ke depan itu bisa lebih sehat. Apalagi peran NU selama ini sebagai penyeimbang, sebagai katalisator bagi kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang penting kita sudah berusaha untuk mengingatkan. Persoalan kalau nanti diputuskan bagaimana itu urusan lain. Yang penting hari ini bagaimana warga NU itu menyuarakan apa yang kita anggap benar dan pantas agar demokrasi ini bisa menjadi sehat, sehingga bukan lawan kotak kosong tapi melawan manusia juga. Oke, berarti kalau misalnya ada anggapan orang-orang bilang sebagai memeriahkan atau sebagai alat alat untuk kendaraan untuk duduk di kursi pilkada, itu salah besar gitu Pak Kiai? Ya, saya kira bukan salah tapi kelirulah gitu. Karena kayak saya misalnya lawan meja, kalau yang menang meja kan malu. Gitu. Artinya tidak ada, dalam demokrasi ini tidak ada upaya untuk memanusiakan manusia lah. Kalau misalnya lawannya kotak kosong, kira-kira itu aja. Maka biar bagaimanapun dalam setiap kontestasi ya pasangan calon harus melawan pasangan calon yang ada. Oke Pak Kiai, nih menuju pilkada DKI Jakarta tahun 2024 pada tanggal 27 November ya Pak Kiai. Mungkin ada sedikit pesan kepada masyarakat di DKI Jakarta terkait pilkada nanti untuk pencoblosan itu dari Pak Kiai. Saya berharap kepada seluruh masyarakat Jakarta, mari jadikan
pemilu kada ini sebagai pesta demokrasi. Yang namanya pesta tentu harus membuat kita gembira, bukan membuat kita marah-marah, apalagi saling berkelahi antara satu dengan yang lain hanya karena persoalan beda pilihan. Pesta demokrasi sejatinya adalah sebuah pesta yang harus kita nikmati dengan penuh kegembiraan. Oke, begitulah panggung demokrasi di mana partai-partai berkoalisi. Pilkada masih menjadi misteri. Lalu siapakah yang akan duduk di kursi DKI? Apakah putra mahkota? Atau pejabat partai? Atau tokoh profesional? Atau tokoh agama? Jawabannya ada di Anda sendiri. Karena nanti Anda yang akan memilih. Sekian podcast kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.